Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sesuai judul, kali ini kita bakal merakit PC gaming seharga 500.000 doang. Nggak lebih nggak kurang. Cuma kayaknya 500.000 kurang mahal ya. Oke, kita ganti. Rakit PC gaming harga setengah juta. Wih, keren nggak tuh? Setengah juta. Nah, bagi yang baru mampir, biar nggak bingung dengan channel ini, karena ada komen yang bilang membingungkan, diharapkan nontonnya sampai habis. Terus nggak lupa untuk pencet tombol merahnya biar jadi abu-abu. Lanjut tombol lonceng. Gitu doang kan permintaan saya. Kalau nggak bisa nggak masalah. Pencet tombol merah aja ya, biar saya bahagia. Nah, biar nggak salah paham, di sini saya beli PC kondisi udah jadi ya, bukan beli part PC satu persatu terus dirakit. Kebetulan saya dapat PC ini di marketplace Facebook dan terjadilah peperangan harga. Awalnya sih saya minta gratis, terus nggak dikasih. Sorry bercanda. Awalnya penjual nggak kasih harga ya, malah saya disuruh berani bayar berapa. Ya udah, langsung dengan PD-nya saya bilang 500.000. Walaupun penjual minta nambah duit dengan bonus harddisk, saya tetap kekeh maunya segitu. Dan lanjut, PC-nya akhirnya saya boyong buat dipretelin. Nah, sebelum membahas kemampuan PC Carry Hore beneran ini buat bermain game, kita bahas dulu part PC-nya satu persatu dan sekaligus harga bekasnya di pasaran berapa. Biar nanti kira-kira PC ini kalau dirakit ulang lebih mahal atau lebih murah ketika udah beli kondisi dah jadi kayak gini. Pentium Dual Core E5700 3,0 GHz. Dulu prosesor ini merupakan prosesor alternatif murah buat dijadikan rakitan PC gaming murah meriah. Keluarnya tahun 2010 yang lalu. Kalau sekarang penggantinya mungkin Pentium Gold ya. Harga bekas prosesor ini cuma 10.000 doang. Aduh, udah nggak ada harga diri lagi nih prosesor. Murah banget. Asus P5 G41T MLX3. Motherboard soket LGA 775 ini jatuhnya motherboard versi murah untuk kelas LGA 775. Udah pakai RAM tipe DDR3, walaupun kecepatannya hanya mentok di PC 10600 dan maksimal bisa di-up hingga 8GB. Untuk dukungan prosesor, motherboard ini bisa dipasang prosesor Core 2 kuat Ki9650 3,0 GHz. Ya kalau sekarang sih mungkin i7 ya penggantinya. Harga bekasnya di kisaran Rp220.000 dan biasanya udah dibonusin sama prosesor. Kingston 2GB DDR3. Nah, standar rakitan tahun 2010 yang lalu itu RAM-nya cuma 2GB ya, dan itu udah termasuk keren loh ya. Kalau sekarang RAM 2GB udah nggak layak pakai lagi. Harga RAM dengan kapasitas segini itu udah murah banget ya, di bawah Rp100.000, ya kisaran Rp75.000. Seagate 500GB SATA. Nah, tahun 2010 itu belum ada namanya SSD, dan ukuran harddisk 500GB pada masa itu udah gede banget ya. Kalau sekarang sih kurang lebih 2 tera lah. Untuk harga barunya cuma Rp175.000. Mungkin kalau harga bekasnya harddisk ini di kisaran Rp100.000. Sapphire HD 4670 512 DDR3 128 bit. Salah satu VGA legend nih, dulu termasuk VGA kelas entry level yang paling banyak digemari. Ya karena kemampuan gamingnya cukup baik loh. Rilis akhir tahun 2008 yang lalu. Kemampuannya itu mirip-mirip Nvidia GT 440 DDR3 dan masih di atas AMD Radeon HD 5570. Sayangnya VGA ini masih berbasis DirectX 10 yang secara nggak langsung bikin VGA ini udah susah laku di pasaran. Alasannya cukup banyak game yang mewajibkan penggunaan teknologi DirectX 11. Nah, harga pasaran bekasnya di kisaran Rp230.000. Casing power up dan power supply. Salah satu casing dengan bonus power supply di dalamnya. Yup, Power Up, sampai sekarang pun masih ada barunya. Merek Power Up merupakan musuh bebuyutan casing Simbada. Kalau harga barunya sih di kisaran Rp220.000 ya. Mungkin bekasnya di rentang harga Rp100.000 atau malah nggak ada harga. Nggak mungkin dong. Stok cooler Intel LGA 775. Nah, biasanya kalau kita beli prosesor itu bonusnya cooler. Karena ini prosesor udah murah banget, ya pasti kalian harus beli cooler tambahan ya. Ini harganya kurang lebih 20.000 doang ya. DVD RW Sony. Ya, zaman dulu suka pindah data atau salin data itu ke perangkat satu ini. Harga bekasnya sih tergolong murah ya, cuma 50.000 doang. Kalau sekarang udah banyak orang nggak pakai DVD lagi ya, karena mungkin beralih ke flash disk ya. Sedih banget nggak sih udah ditinggalin. Oke, sekarang kita totalin semua part PC tersebut. Harganya adalah Rp805.000, lebih mahal Rp305.000. Ya namanya beli ketengan ya, lebih mahal pastinya. Kecuali kalian bisa dapat harga jauh di bawah harga pasaran, jelas bisa lebih murah.
Sekarang lanjut kita rakit PC-nya terlebih dahulu. Ya, seperti kebiasaan saya, buat ngerakit PC itu kalian harus pasang prosesor, cooler, dan RAM di motherboard terlebih dahulu. Nah, sekarang kita pasangkan prosesor terlebih dahulu nih. Perhatikan dua notch atau dua lubang di prosesor ini, nanti tinggal cocokkan di soket prosesor. Sekarang buka pengunci soket prosesor dengan cara menekan besi keluar dari pengaitnya. Rada susah sih model lama ini ya. Terus kalian tinggal buka pengunci prosesor satunya ya dengan cara membukanya ke arah berlawanan. Lanjut masukkan prosesor dengan posisi segitiga ada di pojok kanan bawah. Masukkan secara perlahan, tutup, terus kunci pengait soket prosesor. Sorry nih, penguncinya ngajak main-main nih. Wih, kurang ajar bener ya. Oke, tekan dan tinggal kaitkan. Siapkan pasta baru karena pasta yang lama udah kering ya. Di sini saya pakai pasta Deepcool Z5. Tinggal kalian taruh pasta sebesar biji kelapa. Kebesaran. Jagung ya. Ya kira-kira seperti di video. Sekarang posisikan semua pengunci cooler seperti yang ada di video. Hal ini dilakukan buat kemudahan pemasangan cooler prosesor. Masukkan pengunci plastik berwarna putih terlebih dahulu ke dalam lubangnya. Setelah masuk semua, tinggal kalian tekan 4 pengunci cooler prosesor ini. Lanjut pasang power kipas cooler 4 pin. Cari di motherboard tulisannya CPU fan ya, dan tinggal kalian pasang. Nah, yang model beginian nggak mungkin kebalik masangnya ya. Sebelum pasang RAM, silahkan kalian rapikan kabel power kipas prosesor ini. Oke, lanjut buka dua pengunci RAM ini. Cocokkan panjang kaki RAM dengan slot RAM dan tinggal kalian masukkan kalau udah pas. Tekan ujung RAM kanan kiri sampai bunyi krak. Maksudnya klik. Cuma kalau PC lawas itu biasanya nggak bunyi lagi ya. Maklum dah tua. Lanjut sekarang kita masukkan terlebih dahulu power supply, back panel, hard disk, sama DVD room ke casing. Siapkan 4 baut pengunci power supply yang bentuknya seperti ini ya. Lanjut kalian pasang 4 baut pengunci tersebut, mau pasang kenceng pun nggak masalah karena ini termasuk besi ya. Masukkan back panel dengan posisi seperti di video. Yang harus kalian perhatikan itu ada 3 lubang kecil untuk audio, itu posisinya di sebelah kanan. Itu kalau lihat di video ya. Dan tekan back panel posisi keluar hingga terkunci. Oke, lanjut pemasangan hard disk 3,5 inch ke casing cantik ini. Nah, siapkan terlebih dahulu 2 baut pengunci yang bentuknya sama seperti baut power supply. Masukkan hard disk ke tempatnya dan cukup kunci dengan 2 baut di satu sisi saja ya. Nggak perlu kanan kiri. Nah, ini pun sama, mau kenceng juga nggak masalah bautnya karena posisinya ini besi. Oke, sekarang kita pasang ODD alias DVD room. Siapkan 2 baut pengunci ukuran lebih kecil seperti ini. Masukkan DVD dari luar dan kunci bagian sisi kanan aja dengan 2 buah baut pengunci. Sebelum memasang motherboard, singkirkan kabel-kabel yang mengganggu. Angkat motherboardnya dengan cara memegang cooler prosesor. Masukkan secara perlahan ke dalam casing dan pastikan bahwa bagian I/O-nya itu masuk pas di back panelnya. Siapkan 4 baut pengunci motherboard yang ukurannya sama dengan pengunci DVD room. Harusnya sih ini 6 baut ya, tapi karena dudukan motherboard di casing ini cuma ada 4, jadi kita pasang 4 baut. Dan silakan kalian kunci motherboardnya. Langkah selanjutnya adalah memasang kabel-kabel power supply, kabel front panel, dan juga kabel power SATA dan kabel SATA. Kita pasang kabel power prosesor 4 pin terlebih dahulu. Pastikan penguncinya itu di posisi yang sama. Sebenarnya masang ini kalau kebalik pun nggak masalah ya, karena nggak bakal masuk kecuali dipaksa. Lanjut pasang konektor 24 pin. Posisi pengunci ada di sebelah kanan. Dan silakan kalian masukkan dan pastikan konektor 24 pin ini terpasang dengan rapat dan tidak renggang. Sekarang kita pasang konektor USB ke motherboard. Pastikan lubang yang ada di konektor dan pinnya itu di posisi yang sama dan tinggal kalian masukkan. Lanjut pasang HD audio dengan cara yang sama. Sekarang kita pasang kabel power on off ya. Urutannya kalian pasang HDD LED terlebih dahulu. 2 pin sebelahnya itu reset dan 2 pin sisanya itu power LED plus minus. Dan andai pun kalian kebalik-balik masangnya nggak masalah ya. Ya paling nggak mau hidup. Langkah terakhir adalah memasang kabel SATA dan kabel power SATA. Karena di sini ada 2 perangkat yang pakai kabel SATA, jadi siapin 2 kabel SATA-nya. Kita pasang terlebih dahulu kabel power SATA di hard disk, terus kabel SATA-nya. Lakukan hal yang sama dengan di video room. Dan jangan lupa kalian pasang 2 kabel SATA ke motherboard. Dan langkah terakhir adalah memasang VGA Legend HD 4670 ini. Nah, kalian siapkan 1 baut pengunci dengan ukuran yang sama dengan power supply maupun hard disk. Masukkan VGA card ini ke slot secara hati-hati. Betulkan posisi VGA, jangan sampai miring ya, dan pasang baut penguncinya. Selesai. Sabar dong, saya juga capek nulis skripnya. Sorry, curhat. Nah, siapkan kabel tis untuk membantu merapikan ular-ular yang ada di dalam casing ini. Silakan kalian rapikan semua kabel yang sekiranya kusut. Jangan lupa untuk memotong kabel tisnya biar kelihatan lebih rapi. Tapi jangan potong kabel power supply-nya ya, nanti nggak hidup malah. Ya, beginilah tampilan sudah kita bongkar dan kita rapikan.
Gimana nih, rapi nggak? Ya jadilah ya, namanya juga PC jadul nggak ada kabel manajemennya. Oke, saatnya kita bermain game di PC dewa ini. Sorry, PC tua maksudnya. Sebelum kegirangan, satu hal yang pasti, dikarenakan GPU-nya masih berbasis DirectX 10, jangan berharap terlalu banyak bisa memainkan game terbaru. Seperti PES 2019, ini game jadul ya, yang wajib DirectX 11. Jadi game yang mewajibkan teknologi DirectX 11 nggak akan bisa selamanya untuk dipakai di PC ini. Kecuali kalian ganti VGA ya. Sedih banget nggak sih? Sorry, saya lagi galau nih. Oke, kita bahas satu persatu dulu. Di sini saya pakai Windows 7 ya. Ya karena spek segini paling pas dipakai Windows 7. Kalau Windows 10 pasti berat. Karena ini RAM-nya 2GB dan juga masih prosesor dual core model lama. Sebenarnya VGA ini bisa di-set di resolusi 1080p, tapi rada aneh aja ya, nggak bisa full screen. Maksimalnya cuma resolusi 1600x900. Driver yang dipakai pun udah outdated ya, alias ketinggalan banget. Dan pada dasarnya VGA ini udah ditinggalkan alias nggak diurus lagi sama AMD. Sedih lagi nih. PES 2017. Biar kata game lawas, tapi tenang, game ini masih ada update-nya, biar grafisnya lebih kece badai. Bermain di resolusi maksimal 1600x900, settingan medium dan udah pakai update terbaru, PC ini bisa dikatakan cukup mulus memainkan game ini. Ya lumayan ya, walaupun sebenarnya VGA onboard Intel HD grafik pun masih bisa memainkan game ini dengan baik tapi set low. Call of Duty World at War. Game yang tergolong tua ini dan rasanya seumuran dengan VGA-nya, ini keluar tahun 2008 yang lalu. Sedikit nostalgia ya. Dulu saya terpaksa ganti VGA gara-gara VGA ATI Radeon HD 2600 Pro saya nggak kuat mainkan game ini. Aduh, jadi sedih lagi nih saya. Oke, lanjut dengan set normal. Resolusi layar 1600x900 bisa dikatakan PC ini sanggup memainkannya dengan lancar. Ya walaupun ketika ada peperangan yang cukup rame ya, ada ledakan dan segala macam, frame rate drop di bawah 30 fps. Tapi kalian bisa turunkan lagi resolusinya biar lebih lancar lagi. Battlefield Bad Company 2. Nah, salah satu rival terberat Call of Duty dengan mengusung tema yang sama dan juga grafis yang bagus menjadikan game ini salah satu game favorit saya dulu. Game ini tergolong lebih baru kalau dibanding Call of Duty World at War. Keluar pada tahun 2010 yang lalu. Namun ternyata PC ini masih bisa memainkan game ini cukup nyaman. Walaupun di beberapa scan pertempuran sengit bisa lag parah nih, tapi wajar ya, settingan medium bikin PC ini kewalahan. Yang jelas kalau mau lebih nyaman lagi silahkan kalian turunkan resolusinya ke 720p dan settingannya low. GTA 5. Nah, ini dia nih, salah satu game favorit gamer seluruh dunia. Ternyata masih bisa jalan loh. Masalahnya resolusi maksimalnya nggak bisa lebih dari 800x600 dan settingan paling low. Ya mungkin karena VRAM-nya hanya 512 ya. Coba kalau 1GB. Frame rate yang dihasilkan sebenarnya bukan frame rate yang nyaman, tapi masih bisa dinikmatin ya. Ya ibarat kalian punya motor tapi bannya endut-endutan. Biar kata pegel, yang penting bisa jalan. Paling encok. Untuk game online yang bisa dimainkan itu cuman Point Blank, tapi saya lupa merekamnya ya. Game semacam Genshin Impact nggak bisa running karena butuh DirectX 11. Terus Valorant sebenarnya secara spek masih bisa, tapi game ini wajib pakai driver terbaru. Dan ketika saya coba memainkannya hanya blank hitam. PC ini bisa saja main game-game berat ya, tapi game jadul bukan game terbaru. Ya lumayan lah ya, buat hiburan dikala lagi putus cinta. Lah malah ngelantur, sorry. Nah kalau untuk editing PC ini masih bisa dipakai ya, tapi dengan catatan kalian juga pakai aplikasi yang jadul. Oke, sampai di sini saja dulu bahasan PC gaming 500.000 ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share, dan makasih sudah mampir di NK Channel.